Aku juga udah ngerasa hubungan kita udah nggak sehat. Aku lebih butuh karir yang jelas buat masa depan aku dibandingin stuck di sini cuma buat buang-buang waktu. Jadi, aku ini beban buat kamu. Aku cuma nggak mau waktuku sia-sia buat nungguin kamu. Kamu yang nggak pasti. Sayang, jangan kayak gini dong. Kita bisa omongin ini baik-baik. Kamu jangan pergi dengan cara kayak gini. Maaf Dina, keputusanku udah bulat. Terus, Arif, kamu dari tadi nunggu di sini. Kenapa nggak ngabarin aku dulu? Aku udah ngabarin dari tadi Dina. Kamu aja yang nggak angkat telepon. Sengaja ya? Kamu anggap aku ini nggak penting lagi? Aku baru selesai meeting, sayang. HP aku di silent. Aku capek banget. Serius, bukan karena aku nggak peduli sama kamu. Alasan lagi. Selalu kerja terus. Kamu tuh selalu nggak ada waktu buat aku. Padahal kita sama-sama kerja kok. Bedanya aku lebih tahu prioritas. Aku kerja juga buat kita. Kamu tahu kan, akhir-akhir ini aku lagi dipus banget di kantor. Iya, kamu kerja buat masa depan. Masa depan siapa tapi? Karena aku ngerasa sekarang tuh aku bukan masa depan kamu lagi. Kamu boleh marah, tapi jangan ngomong gitu. Aku juga capek. Baru juga datang udah dimarahin kayak gini. Karena aku kangen sama kamu. Sayang, aku ngerti kamu ngerasa kesepian. Tapi bukan cuma kamu yang berjuang di hubungan ini. Kalau benar berjuang, kenapa cuma aku yang peduli sama hubungan ini? Kamu berubah. Kamu udah beda. Aku nggak berubah, cuma lagi banyak banget yang harus diselesaikan. Udah yuk masuk dulu, kita omongin di dalam. Jangan di sini, nggak enak kalau dilihat tetangga. Nih, aku bikinin teh, diminum ya. Tapi maaf, di rumah lagi nggak ada makanan. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, lagian aku kesini bukan buat numpang makan kok. Aku tuh butuh kamu. Aku ngerasa kesepian kalau kamu pulangnya malam terus. Hari libur juga masih harus kerja. Kapan adanya waktu buat aku coba? Aku minta maaf kalau akhir-akhir ini sibuk terus, tapi aku beneran lagi kewalahan. Kerjaan lagi numpuk, dikejar-kejar deadline. Alah alasan, seminggu ini aja kita ketemu paling berapa menit doang. Itu pun harus aku yang kesini. Kamu gak ada inisiatif sama sekali buat ngajak ketemuan. Sayang, jangan keras-keras, nanti ibu dengar kita berantem. Kamu harus tahu, badan aku kalau habis kerja rasanya tuh kayak remuk banget. Tapi, aku tetap nyempetin waktu buat kamu kok. Emang kurang ya? Ya jelas lah. Aku juga mau ada momen kita buat quality time di luar. Aku ngerasa kamu udah gak peduli sama hubungan kita. Kamu tuh sibuk banget sama ambisi kamu. Ini bukan soal ambisi, ini kerjaan. Aku gak bisa seenaknya ngilang dari tanggung jawab. Tapi ini hubungan macam apa? Kayak kalau sempet ya ketemu, kalau nggak sempet ya udah. Masa gitu? Aku gak bilang gitu. Kamu salah paham. Aku kan udah bilang, hubungan itu harus saling mengerti. Aku tahu kamu kesepian, tapi kamu juga harus ngerti. Aku kerja buat orang tua dan masa depan kita juga. Kalau kamu berhenti kerja aja gimana? Loh, gak bisa gitu dong. Aku sama ibu mau makan apa nanti? Kan ada aku sayang, aku juga kerja. Aku gak mau ngebebanin kamu. Lagian kan kamu harus nabung buat masa depan kita. Ya udahlah terserah kamu. Aku pulang dulu. Hati-hati di jalan, sayang. Nafas aku berat banget dari tadi pagi. Kepala aku juga pusing banget rasanya. Kenapa? Mukamu kusut banget. Ada apa sama Dina? Kita tuh ribut lagi. Dan kali ini ributnya makin parah. Dia pulang malam capek. Terus aku kan negur karena dia tuh sibuk banget. Sampai kita gak pernah ketemu.
Kalian tuh sering banget ribut deh. Tapi ya wajar sih, pacaran kan emang kayak gitu. Ini tuh udah nggak wajar, Maya. Dina tuh ya, dia tuh sibuk banget. Aku bahkan sampai ngerasa aku tuh dilupain. Aku ngerti kamu kesel, tapi kamu juga jangan terlalu posesif. Dina mungkin lagi capek, ngertiin dia juga. Percuma, udah capek kayak gini terus. Rasanya kayak waktu tuh kebuang sia-sia. Punya pacar tapi tetap aja rasanya kesepian. Arif, daripada kamu galau terus, mending kamu fokusin dulu hidup kamu deh. Kamu ingat kan ada peluang jabatan baru buat manajer proyek, itu kesempatan besar loh. Mendingan kamu ambil, karir itu lebih penting. Iya, aku udah denger dan udah tahu. Tapi kalau aku ambil, aku pasti bakal sering keluar kota. Aku nggak tahu Dina tuh bakal setuju atau enggak. Arif, mending kamu pikirin masa depan kamu sendiri. Jangan sampai karir kamu berhenti cuma karena kamu takutnya nggak setuju. Kesempatan nggak datang 2 kali. Iya sih, dari cara dia yang nggak pernah ngabarin aja udah jadi tanda tuh kalau hubungan aku sama dia ya emang udah nggak sehat. Nah, itu daripada buang-buang waktu, iya kan? Ya gimana ya, tapi omongan kamu ada benernya juga sih. Ayo, kamu harus ke ruangan Pak Pram. Dia lagi nyari orang yang siap buat proyek besar itu. Ke ruangan bos sekarang. Iya, biar kamu langsung ngobrol sama dia. Selamat siang Pak Bram. Tadi Maya ngarahin saya ke sini untuk ketemu Bapak. Arif. Yo, silakan duduk dulu di sini. Saya mau bahas sesuatu yang cukup penting sih. Itu adalah proposal proyek di luar kota. Proyeknya jangka panjang. Kita butuh orang yang bisa pimpin langsung di lapangan. Dan saya lihat kamu adalah kandidat yang paling cocok. Gimana menurutmu? Proyek luar kota ya Pak? Kira-kira berapa lama Pak? Oh, ini sih minimal 6 bulan ya, bahkan bisa lebih, tergantung progres proyeknya sih. Kamu bakal pindah sementara, nanti tempat tinggal juga disediain kok sama perusahaan, tempatnya di dekat lokasi proyek. Itu berarti saya bakal tinggal di sana selama beberapa bulan ya Pak ya, sampai selesai gitu? Iya, betul sekali. Tapi ini kesempatannya nggak datang tiap tahun loh. Kalau kamu berhasil, peluang karir kamu bakal naik signifikan. Saya lagi ada masalah pribadi Pak, jadi ya saya belum terlalu yakin juga sih. Arif, saya paham kok, tapi kamu harus lihat, kamu harus sadar, kamu punya potensi besar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau saya ambil, saya mulai kapan Pak jalanin proyeknya? Secepatnya, minggu depan kamu udah briefing sama tim. Saya butuh jawaban kamu hari ini juga ya. Gimana ya Pak ya? Yaudah deh Pak, saya terima sekarang, saya ambil proyek ini. Cepat sekali kamu memutuskannya. Ya udah, itu keputusan yang bagus. Saya bangga sama kamu. Makasih ya Pak. Kalau gitu saya permisi dulu Pak. Aku di depan rumah kamu. Arif, kamu kok bawa koper? Kamu mau nginap? Enggak Dina, aku kesini bukan buat nginep. Aku cuma mau ngomong sesuatu. Oke, kita ngomong di dalam aja ya. Ayo masuk dulu. Nggak usah, di sini aja. Loh, kenapa? Aku bakal berangkat kerja ke luar kota. Ada proyek yang harus aku jalanin. Aku juga nggak tahu kapan pulangnya. Tunggu, kamu ambil proyek itu? Kamu nggak bilang apa-apa dulu ke aku? Aku udah pikirin ini matang-matang. Ini yang terbaik buat masa depan aku. Ya tapi kan, kita lagi nggak baik-baik aja. Harusnya kamu ngomongin dulu sama aku sebelum ambil keputusannya. Justru karena kita nggak baik-baik aja, makanya aku lebih memilih karir. Hubungan ini bikin aku susah fokus, tau nggak? Terlalu banyak ributnya. Kok kamu ngomongnya gitu? Padahal kita cuma lagi capek. Kita bisa perbaiki ini.
Aku juga udah ngerasa hubungan kita udah nggak sehat. Aku lebih butuh karir yang jelas buat masa depan aku dibandingin stuck di sini cuma buat buang-buang waktu. Jadi, aku ini beban buat kamu. Aku cuma nggak mau waktuku sia-sia buat nungguin kamu. Kamu yang nggak pasti. Sayang, jangan kayak gini dong. Kita bisa omongin ini baik-baik. Kamu jangan pergi dengan cara kayak gini. Maaf Dina, keputusanku udah bulat. Terus, kita gimana? Ya, kita selesai. Udah cukup di sini. Arif, Jaga diri kamu ya, dan semoga kamu bahagia tanpa aku. kenapa kamu setega ini sama aku? Aduh, revisinya nggak kelar-kelar. Deadline-nya tinggal beberapa jam lagi. Pagi Dina, kamu kelihatan stres banget sih. Nih, aku bawain kopi biar nggak mumet. Dimas, makasih ya, pas banget. Aku emang butuh banget kopi. Laporannya kemarin belum kelar ya? Iya, revisi ketiga. Kayaknya aku kurang teliti baca catatan auditor. Capek banget tau nggak? Coba sini, aku bantu cek biar cepat kelar. Loh, kamu nggak ada kerjaan emangnya? Hehehe, ada sih, tapi masih bisa ditunda lah. Ya udah deh, kalau kamu nggak keberatan. Nah, bagian ini kayaknya cuma salah penulisan aja. Terus bagian bawah nih, bagian bawah kurang angka pembanding nih kurangnya. Oh, gitu ya. Aku nggak sadar. Makasih banyak ya. Udah deh, kamu istirahat aja. Nanti revisiannya biar aku yang kerjain, nggak apa-apa. Kasihan kamu tuh kelihatannya kerja keras banget. Dulu kalau aku fokus ke kerjaan malah dianggap salah. Ternyata ada juga yang ngertiin aku. Loh, Dimas, kamu makan di sini juga? Iya nih, mau di kantin aja. Kamu sendirian? Iya, yang lain udah pada selesai makan. Aku baru sempat makan siang. Ya udah kalau gitu aku temenin ya. Iya boleh, tapi aku sambil kerja ya. Kamu makan dulu aja, kerjanya mah nanti nasinya keburu nggak enak lo dingin. Iya deh, soalnya udah kebiasaan. Ya jangan dibiasain dong, takutnya malah jadi kebiasaan jelek kan. Yaudah dimakan nasinya, jangan malah ngeliatin aku kayak gitu. Nanti baper bisa bahaya loh. Ih, pede banget sih. Ya udah, aku makan ya. Ya udah, makan yang banyak ya, biar kuat. Bu, tumben kok banyak makanan gini. Ada apa sih? Gak ada apa-apa, nak. Ibu cuma lagi pengen masak aja. Tutup dulu aja, nak. Nanti mau ada tamu. Siapa sih? Kok nggak ada yang ngasih tahu aku? Nah, datang juga orangnya. Loh, siapa? Permisi Bu, saya Dimas, temannya Dina di kantor. Iya, masuk, nak. Udah ditunggu tuh. Dimas, kamu kesini? Kok gak bilang dulu ke aku? Ya, aku takut kamu langsung nolak kalau aku bilang. Jadi aku izinnya sama ibu kamu deh. Sini mas, duduk sini. Jangan berdiri terus, nanti pegel loh. Tika? Nggak apa-apa kali, santai aja. Kok
Kalau saya diperbolehkan, saya pengen lebih sering main kesini sih Bu. Saya tuh ada niat baik buat kenal Dina lebih jauh. Tentu boleh, nak. Justru ibu seneng. Dimas, kamu serius ngomong gitu? Aku serius Dina, tapi ya santai aja pelan-pelan. Aku nggak mau bikin kamu tertekan kok. Capek banget hari ini, panasnya gila banget. Loh, foto-foto ini kok masih ada di galeri HP ku ya? Ini kan foto-fotonya Dina. Dina, kamu sekarang gimana kabarnya ya? Udah lama kita nggak pernah ketemu. Dulu aku kenapa sih keras kepala banget? Kenapa milih pergi begitu aja waktu dia tuh lagi berjuang? Aku coba stalking sosmednya deh. Mau lihat kabarnya. Hah, ini apa? Ini Dina. Dia udah sama laki-laki lain. Secepat itu dia dapat orang baru. Astaga, dia beneran bahagia tanpa aku. Aku salah besar. Aku kira karir bakal bikin aku ngerasa menang. Ternyata hatiku lebih sepi dibandingkan pas sama Dina. Pak Arif, kita lanjut ngecek area belakang sekarang atau gimana nih Pak? Lanjut dulu aja, nanti saya ke sana. Aku harus ngomong sama dia, apapun itu. Baik, kalau semuanya udah siap, kita mulai prosesi lamarannya ya. No, silakan. Baik, Bapak, Ibu, Dina, aku serius sama kamu. Dari pertama kenal, aku tuh lihat kamu sebagai perempuan yang kuat, tulus, dan punya hati yang besar. Aku pengen melangsungkan hubungan kita ke jenjang yang lebih serius. Kalau kamu izinkan, aku mau melamar kamu. Dimas, aku terima. Makasih, karena kamu selalu bikin aku ngerasa dihargai. Aduh, akhirnya ibu bahagia banget lihat kamu, nak. Cocok banget, Tis. Kalian berdua kayak drama Korea versi real. Tika, jangan lebay. Dina, maafin aku salah. Aku nyesel banget. Bisa kita ngobrol sebentar? Kenapa? Enggak ada apa-apa kok. Ayo semuanya makan dulu biar makin lengkap kebahagiaannya. Sayang, meja tamunya udah sesuai semua kan? Biar nanti nggak ada yang salah tempat. Aman kok, udah beres semua nih. Dina, Arif, kamu ngapain di sini? Ada perlu apa ya? aku cuma pengen ngomong sebentar sama Dina. Tolong ya, sebentar aja izinin aku. Oke, tapi cepet ya, besok aku mau nikah. Banyak yang harus diurus. Mau ngomong apa? Dina, aku salah. Aku benar-benar salah. Karir yang aku kejar selama ini nggak ada artinya tanpa kamu, Dina. Arif, kamu yang milih pergi. Kamu yang bilang hubungan kita cuma beban dan ganggu karir kamu. Aku bodoh, Dina. Aku egois. Aku kira milih karir itu pilihan paling tepat. Tapi aku salah. Aku kehilangan kamu dan itu benar-benar menyakitkan hati aku. Arif, aku udah lewati masa itu. Aku udah sembuh dan aku jauh lebih bahagia sekarang. Please, kasih aku satu kesempatan lagi, Dina. Please, kita mulai dari awal ya. Aku janji bakal berubah. Arif, aku udah memilih. Hidupku bukan sama kamu lagi. Jadi ini udah bener-bener akhir ya. Iya, ini akhir. Dan besok aku mulai awal yang baru sama laki-laki pilihanku. Dan itu bukan kamu. Ayo sayang, kita lanjutin cek dekorasinya. Yuk mas.
Sayang, tamunya banyak banget ya. Aku nggak nyangka bakal serami ini. Iya, banyak yang senang lihat kamu bahagia. Selamat ya Dinda, Dimas, semoga langgeng dan bahagia terus. Amin. Makasih ya Bu. Kamu kelihatan cantik banget hari ini. Ih, kamu juga ganteng kok. Cocok sama jasnya. Itu Arif. Oh, dia datang juga ya ternyata. Iya, tapi nggak apa-apa. Aku udah selesai sama masa lalu itu. Aku udah selesai sama masa-masa itu. Hari ini aku mulai dari nol lagi. Dan aku bakal ada di setiap langkah kamu, sayang. Aku percaya itu. Makasih ya udah hadir di hidup aku.